Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 2 kelas Statistika A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan ilmu peluang. Nah, sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Di sini saya selaku pembicara pertama yaitu Anissa Damayanti Mayang, pembicara kedua ada Dewi Triana Tungkagi, dan pembicara ketiga ada Nafira Rahmadianti Siswanto. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama ada sejarah ilmu peluang. Teori peluang sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada abad ke-17. Beberapa ilmuwan seperti Pascal, Laplace, Fermat, dan Gauss mengkaji bagaimana permainan khususnya judi ini jika dihitung nilai kemungkinannya. Nah, mereka mengkaji nilai peluang ini bukan untuk berjudi, melainkan untuk mengembangkan teori peluang sebagai menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nah, pada abad ke-17, ilmu peluang berawal dari permintaan seorang bangsawan Prancis yaitu Chevalier de Mille kepada Blaise Pascal tentang pemikiran teoritisnya dengan hasil yang dia peroleh dari gelanggang judi. Nah, dari persoalan perjudian tersebut menarik perhatian oleh Pascal dan Fermat. Nah, kemudian mereka berdua melakukan surat menyurat tentang persoalan tersebut sebagai dasar pemikiran bagi ilmu peluang modern. Nah, kemudian Huygens membaca surat tersebut dan ia tertarik. Nah, dari ketertarikannya tersebut, ia menuliskan sebuah buku yang berjudul The Ratiocines in Ludolphi pada tahun 1954. Nah, pada tahun 1713, 8 tahun setelah meninggalnya Jacob Bernoulli, bukunya yang berjudul Ars Conjectandi baru diterbitkan. Nah, buku tersebut berisi merupakan hasil renungan Bernoulli tentang peluang selama 20 tahun. Nah, ia melihat kemungkinan peluang dari sudut pandang umum di luar perjudian. Teoremanya tersebut diberi nama Teorema Bernoulli yang mempunyai peranan penting dalam teori peluang. Nah, dari teorema Bernoulli kemudian dikembangkan oleh Abraham de Moivre. Ia membuat buku yang berjudul The Doctrine of Chances pada tahun 1718. Karyanya itu penuh dengan metode baru yang lebih efektif guna memecahkan persoalan peluang. Nah, sejarah perkembangan mengalami puncaknya dan titik jenuh pada masa Laplace. Karya-karyanya tentang peluang terdapat dalam bukunya yaitu Theory Analytic the Probabilities and Essay Philosophic sur les Probabilities. Nah, sesudah pertengahan abad ke-19, perkembangan teori peluang di Eropa Barat seakan-akan mengalami titik jenuh. Kemudian, pada abad ke-20, metode-metode baru tentang peluang dikembangkan di berbagai tempat, terutama di Amerika Serikat. Menurut Stigler, metodologi dan teori statistik dan peluang yang saat ini dikenal sebagai statistika modern merupakan hasil dari rintisan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada waktu lalu melalui beberapa tahapan, antara lain yang pertama tahap prasejarah pada tahun 1660 sampai 1750. Yang kedua, tahap pengantar inferensi dan awal statistika matematik pada tahun 1750 sampai 1821. Yang ketiga, tahap sosialisasi statistik dan perkembangan korelasi dan model statistik pada tahun 1821 sampai 1900. Dan yang keempat, tahap statistik modern pada tahun 1900 sampai 1950. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang kedua yaitu tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap prasejarah tahun 1660 sampai tahun 1750. Pada tahap ini terjadi perkembangan penting dalam sejarah teori peluang. Tahap ini dibagi menjadi 3 periode yang dimulai pada tahun 1654 sampai 1655 oleh pakar filsafat Ian Hawking
disebut sebagai periode the emergency of probability. Periode ini adalah awal dari teori peluang yang banyak diilhami oleh permainan untung-untungan. Terjadi pada periode ini adalah korespondensi antara Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 dan Pierre de Fermat tahun 1601 sampai 1665 tentang persoalan matematik yang berhubungan dengan pelemparan dadu. Pada periode terakhir dari tahapan ini yaitu antara 1718 dan 1738, de Moivre berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bernoulli dengan berhasil membuktikan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial untuk peluang sukses yang bersifat umum. Yang kedua, tahap pengantar inferensi dan awal statistika matematik tahun 1750 sampai 1821. Pada tahapan ini terjadi dua rangkaian kegiatan besar statistika yang dilakukan secara terpisah, tetapi pada akhirnya dikenal sebagai sintesis Gauss-Laplace yang kemudian akan menjadi landasan dari apa yang dikenal sebagai statistika matematik. Rangkaian kegiatan pertama meliputi rangkaian perkembangan metode kuadrat terkecil untuk estimasi koefisien dalam sistem persamaan linier. Sedangkan rangkaian kegiatan kedua adalah perkembangan inferensi berbasis peluang yang merupakan pengembangan dari penelitian Bernoulli dan de Moivre. Pada tahun 1810, Laplace menemukan dan membuktikan suatu bentuk umum teorema limit pusat tentang pendekatan distribusi normal terhadap distribusi sampling, harga rataan, maupun jumlah pada sampel yang diambil dari sembarang distribusi. Penggabungan metode ini disebut sebagai sintesis Gauss-Laplace yang saat ini dikenal sebagai analisis regresi. Tahap yang ketiga yaitu tahap sosialisasi statistika dan perkembangan korelasi dan model statistik tahun 1820 sampai tahun 1900. Pada tahun 1824, Adolphe Quetelet tahun 1796 sampai 1874 mempelajari peluang dan statistika berdasarkan perkembangan penelitian dari Joseph Fourier tahun 1768 sampai 1830. Pada tahun 1870, perkembangan statistika meluas dari hanya pada bidang sosial dan bidang fisika menjadi bidang lain, seperti ilmu perilaku oleh peneliti-peneliti seperti Simeon Denis Poisson tahun 1781 sampai 1840 dan Anthony Augustin Courant tahun 1801 sampai 1877. Selama tahun 1880 sampai 1990 terjadi perkembangan statistika yang dilakukan oleh Francis Galton, Francis Isidro Edgeworth, Carl Pearson, dan George Udny-Hule. Galton dalam penelitiannya tentang heredity genius memunculkan ide tentang regresi. Pada tahun 1888, Galton menemukan konsep korelasi. Penemuan Galton tentang regresi dan korelasi dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Dalam tahap ini diakhiri oleh penemuan Pearson dan kawan-kawannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan yang terakhir yaitu tahap statistika modern pada tahun 1900 sampai 1950. Berdasarkan sintesis Gauss-Laplace pada tahun 1810 dengan penemuan Galton, Edgeworth, Pearson, dan Hule tentang regresi tampak perkembangan-perkembangan teori inferensi statistika yang menggunakan pemikiran probabilistik secara sistematik untuk mengumpulkan, meringkas, dan menganalisis data ilmiah. Tahapan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama dimulai pada tahun 1890 sampai 1920 yang dikenal sebagai periode Carl Pearson. Yang kedua
pada tahun 1921 sampai 1936 merupakan periode kedua pada tahapan statistika modern yang dikenal sebagai periode Ronald A. Fisher pada tahun 1890 sampai 1926. Periode yang ketiga pada tahapan ini adalah periode Neyman-Pearson. 3 periode tahap statistika modern. Yang pertama, periode Karl Pearson, dimulai pada tahun 1890 sampai 1920, penemuan peubah Poisson bersyarat oleh Herbert Edward Soper pada tahun 1865 sampai 1930. Estimasi parameter dengan metode momen, aplikasi teori distribusi normal pada masalah seleksi genetika, estimasi koefisien korelasi jika distribusi marginalnya tidak didefinisikan dengan lengkap. Periode yang kedua yaitu Ronald A. Fisher. Pada tahun 1921 sampai 1936 merupakan periode kedua pada tahapan statistika modern. Ia menemukan uji student atau statistika student yang merupakan pengembangan dari metode Pearson. Seperti distribusi eksak dari perkiraan korelasi, memperbaiki interpretasi tabel kontingensi, teori umum, estimasi, dan inferensi. Periode yang terakhir yaitu periode Neyman-Pearson. Periode ketiga pada tahapan ini menghasilkan penemuan luar biasa, yaitu menjelaskan teori inferensi, khususnya dasar pemikiran uji signifikan dan pembenarannya. Neyman dan Fisher memperkenalkan 2 macam kesalahan yang perlu diperhitungkan dalam melakukan uji hipotesis dan menemukan lemma Neyman-Pearson. Dalam sejarah tercatat sejumlah tokoh yang berperan mengembangkan konsep awal probabilitas, diantaranya Gerolamo Cardano. Melalui pengalamannya bermain judi, dia membuat metode untuk memenangkan permainan dengan menggunakan konsep probabilitas yang kemudian dirangkum dalam bukunya yang berjudul Liber de Luda Aleae atau Book on Games of Chance. Kemudian Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan menarik yang dikenal dengan istilah problem of points yang menandai awal konsep teori klasik. Kemudian Ars Conjectandi, yaitu sebuah buku yang dikarang oleh Jacob Bernoulli yang berisikan konsep statistika dan kemudian dikembangkan oleh Abraham de Moivre di dalam statistika, teori peluang melandasi inferensial statistika atau statistika induktif yang menjadi cikal bakal statistika modern. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.